beyond best of the best is Janjo. Your food is Janjo. Apakah desain rekayasa sosial ini akan berhasil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Membedah upaya rekayasa sosial klan Habib Baubed tentang Sayyid Syarif dan Habib di Indonesia dalam rangka merebut dan mengukuhkan posisinya sebagai otoritas tunggal sosial keagamaan di Indonesia. Mari kita mulai. Kita mulai dengan berkenalan dengan konsep linguistik arbitrariness, yaitu kesewenang-wenangan bahasa, dan strukturalisme, poststrukturalisme, dan dekonstruksi. Saya langsung memberikan contohnya saja, yaitu kata butuh. Di Indonesia, kata butuh itu sinonimnya adalah perlu. Sedangkan kata butuh di Malaysia artinya kemaluan laki-laki. Jadi kalau kamu berkata, saya membutuhkanmu cintaku, itu terdengar aneh di sistem berpikir dan sistem bahasa orang Malaysia. Atau kalau kamu berkata di Malaysia kepada seorang perempuan, ini kebutuhan saya, maksud kita adalah ini keperluan saya, tetapi di sistem bahasa dan sistem berpikir mereka menangkapnya, mengartikannya sebagai ini kemaluan saya. Dan itu bisa jadi pelecehan seksual ataupun atau kalau tidak ya menjadi sesuatu yang lucu. Contoh yang kedua adalah diksi ustadz. Diksi ustadz itu di Mesir, di Timur Tengah, itu setaraf dengan profesor. Sedangkan di Indonesia, kata ustadz itu bermakna guru agama atau setidaknya tukang ceramah. Mari kita baca penjelasannya dari nu.or.id. Saya screenshotkan yang penting-penting saja. Dalam kerangka sosial budaya di Timur Tengah, Mesir misalnya, gelar ustadz disematkan kepada mereka yang sudah menduduki level tinggi dalam tingkat kepengajaran di universitas setaraf profesor. Menurut pengertian ini, maka seseorang belum pantas disebut ustadz kecuali bila sudah menguasai 18 atau 12 cabang ilmu seperti nahwu, sorof, bayan, badi, ma'ani, adab, mantik, kalam, akhlak, usul fikih, tafsir, dan hadis. Namun di Indonesia, sebutan ustadz lazim disematkan kepada siapapun yang mengajarkan segala hal yang berkaitan dengan agama. Pengajar baca tulis Al-Quran di TPA, pengajar di sekolah agama, madrasah diniyah, maupun penceramah-penceramah yang diorbitkan di televisi selalu dipanggil ustadz. Jadi dalam kerangka sosial budaya di Timur Tengah, kata ustadz itu berada dalam struktur vertikal berbasis kualifikasi kapabilitas keilmuan dan berposisi paling tinggi pada struktur sosial itu. Sedangkan di Indonesia tidak demikian. Siapapun bisa dipanggil sebagai ustadz. Contoh berikutnya adalah mengenai kasus korupsi impor daging sapi yang dilakukan oleh petinggi Partai Keadilan Sosial beberapa tahun yang lalu. Mereka menggunakan liko, kata liko dan jus untuk kode korupsi. Nah, diksi jus itu term Al-Quran yang artinya adalah bab atau bagian. Tapi ketika masuk ke sistem bahasa dan sistem berpikir Partai PKS, dia bermakna kode korupsi angka miliar. Begitupun liko merupakan term Arab yang bermakna pertemuan atau lingkaran pertemuan. Ketika dia berpindah ke sistem bahasa dan berpikir PKS, dia bermakna diskusi atau komunikasi negosiasi korupsi. Mari kita baca penjelasannya dari detik.com. Kader PKS beda dalam melakukan korupsi. Mereka menggunakan kode-kode dengan istilah dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran. Berikut ini adalah pesan singkat yang dibuka oleh jaksa dan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kurniawan berkata, semalam sudah liko dengan ASP ya? Yudi menjawab, naam, berapa jus? Kurniawan menjawab, sekitar 4 jus lebih campuran. Itu Ikhwa Ambon yang selesaikan. Masih ada minus jus yang agak susah kemarin. Sekarang tinggal tunggu yang Mahat Jambi. Yudi menjawab kemudian, naam. Yang pasukan Lili belum connect lagi.
Kurniawan menjawab sudah respon beberapa. Pekan depan mau coba dipertemukan lagi sisanya. Dari tulisan seaword.com ini dijelaskan dan disindir dengan sangat baik. Kita paham bahwa sang koruptor ingin berada dalam posisi yang sangat aman, sehingga kalaupun diselidiki atau disadap, mereka akan sulit dibuktikan bersalah karena menggunakan istilah dalam Al-Quran. Dan pihak-pihak lain akan sulit sekali memahaminya. Tapi ya masa segitunya sih, hanya demi 4 miliar rupiah sampai harus menistakan istilah dalam Al-Quran. Saya pribadi paham bahwa penggunaan istilah juz merupakan istilah yang sangat brilian. Tapi kenapa bukan istilah atau kode yang tidak ada hubungannya dengan kitab suci umat Islam? Kalau memang takut menggunakan apel Malang dan Washington, di era itu ada kode juga untuk korupsi dengan frase apel Malang dan apel Washington. Ya gunakanlah sapi Jawa atau sapi Timur Tengah. Tanda tanya. Sorry, ini kode pimpinan PKS untuk order cewek. Jadi ada juga frase sapi Jawa atau sapi Timur Tengah untuk merujuk pada order cewek. Nah, itulah yang disebut linguistic arbitrariness. Lalu, apa linguistic arbitrariness yang telah kita sajikan 3 contohnya? Saya memberikan definisi ala diri saya sendiri, dan ini untuk mempermudah teman-teman memahami. Linguistik atau bahasa atau istilah atau kata tidak pasti bersifat beku tunggal makna dan oleh karenanya juga tidak berstruktur tunggal persepsi. Ia memiliki sifat sewenang-wenang sesuai kesepakatan para penggunanya atau budaya, sesuai lokasi sosiogeografis sosbud, atau sesuai konteks pembicaraan. Semisal term di suatu bidang keilmuan tertentu bisa saja berbeda makna dan strukturnya di bidang keilmuan yang lain. Lalu apa pentingnya memahami sistem bahasa ini atau transfer makna bahasa? Pentingnya adalah begini, sistem bahasa itu menentukan sistem berpikir, kemudian menentukan juga sistem keyakinan, kemudian dari sistem keyakinan itu kemudian terbentuk sistem perilaku. Secara sosial, komunal, publik, berakumulasi menjadi sebuah sistem budaya, sistem tradisi, sistem sosial juga, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau membangun budaya yang bagus, maka dimulai dari sistem bahasa. Atau juga bisa kita menelusuri sistem bahasa dan sistem berpikir suatu bangsa itu dari sistem budaya, sosial, dan tradisinya. Kita bisa menangkap batiniah, suasana batin atau psikologis dari suatu bangsa. Sederhananya, linguistic arbitrariness itu adalah bahasa itu bersifat sewenang-wenang. Bahasa itu bisa berubah maknanya, berubah artinya sesuai dengan kesepakatan di antara pengguna bahasa atau para komunikatornya. Lalu apa hubungannya dengan tema kita sore ini, yaitu rekayasa sosial pada Sayyid, Syarif, dan Habib? Mari kita melangkah lebih jauh. Lihat pada gambar itu, secara origin struktur zuriat Nabi itu hanya ada 2, yaitu Sayyid dan Syarif. Ini di dunia internasional itu berlaku seperti itu. Sedangkan Habib itu tidak ada. Kalaupun ada, itu hanya ada di Hadramaut. Guru Besar Sosiologi Agama dan Ketua Komisi Hukum MUI Pusat Muhammad Baharun pada tahun 2020, beliau mengatakan, di Timur Tengah malah tak ada sebutan Habib, jamaknya Habaib. Yang ada sebutan Syarif atau yang mulia. Sistem bahasa internasional itu sebagai originnya masuk ke Indonesia, dia menjadi atau berada pada evolusi fase 1 yang saya identifikasi mulai dari penjajahan Belanda. Strukturnya kemudian direkayasa seperti ini, seperti yang ada pada gambar, yaitu zuriat Nabi itu memang ada Sayyid, Syarif, kemudian ada Habib. Dan Habib itulah yang ditonjolkan, yang diperkuat citranya di masyarakat. Sedangkan Sayyid dan Syarif itu tenggelam atau samar di kesadaran publik.
memang pada dasarnya secara singkat mereka juga tidak terlalu mengunggul-unggulkan penggunaan gelar Sayyid dan Syarif di kehidupan sehari-hari mereka sebagai sebuah strategi dakwah, dan bisa sengaja ditenggelamkan melalui cara seperti: satu, para habib mempersekusi Trah Wali Songo untuk mengontrol ruang sosial dan persepsi publik bahwa zuriat Nabi itu ya Habib. Dua, melakukan propaganda positioning satu-satunya sertifikasi resmi zuriat Nabi oleh lembaga RA. Tiga, melakukan propaganda bahwa Wali Songo tidak punya keturunan atau bahkan tidak soheh. Hal ini untuk menciptakan situasi kondisi tidak ada Sayyid Syarif kecuali dari klan Habib Ba'alawi si Yahudi Askenazi saudara Zionis Israel. Yang keempat, melakukan propaganda nasab paling suwoheh adalah Habib si Yahudi Askenazi cucu dukun Fir'aun. Nah, itu adalah beberapa caranya yang saya identifikasi. Kemudian dari evolusi fase 1 ini, struktur sosial atau rekayasa sosial pada evolusi fase 1 ini, saya mengidentifikasi ada evolusi fase 2 yang terjadi pasca reformasi sampai pada tahun 2023 atau setidaknya sebelum polemik nasab Habib bukan cucu Rasul ini. Strukturnya kemudian dari sebelumnya itu setara antara Sayyid Syarif dan Habib di evolusi fase 1, lihat gambar sebelumnya. Di evolusi fase 2 strukturnya berubah menjadi zuriat Nabi itu adalah Habib. Di bawah Habib itu ada Sayyid dan Syarif. Dan lagi-lagi Sayyid dan Syarif itu disamarkan atau tersamar di radar kesadaran publik. Dengan struktur ini, gelar Habib itu, para habaib itu atau Robito Alawiyah memposisikan gelar Habib adalah keturunan Rasul sama dengan Sayyid Syarif. Namun di Indonesia ya, ini kan kita ngomongnya rekayasa sosial Indonesia. Namun di Indonesia, Habib berposisi di atas Sayyid Syarif secara kualitatif, atau dengan kata lain, Habib adalah gelar tertinggi di antara gelar bagi keturunan Nabi di Indonesia. Yang ketiga, gelar Sayyid Syarif secara simultan didegradasi sebagai gelar bagi keturunan Nabi yang tidak memiliki kapasitas keilmuan dan akhlak yang tinggi. Ini ada di detik.com dan di beberapa portal berita lainnya juga ada. Saya bacakan dari detik.com ya. Robitoh juga menyayangkan penyebatan gelar Habib kepada Ja'far. Menurutnya, Habib adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang punya kapasitas keilmuan dan akhlak yang tinggi. Habib Zain berkata, dia kurang akhlak dalam ceramahnya, tidak berdasarkan keilmuan. Ini bukan Habib, tapi Sayyid yang perlu pendidikan akhlak. Jadi Habib itu adalah Sayyid yang berilmu tinggi dan berakhlak tinggi. Demikian juga Syarif, kalau berilmu tinggi dan berakhlak tinggi itu disebut Habib. Jika tidak berakhlak tinggi dan tidak berilmu tinggi, maka disebut Sayyid dan Syarif. Nah, untuk membentuk sebuah struktur sosial atau konstruksi sosial yang seperti ini, caranya kemudian yang digunakan adalah tetap menggunakan taktik evolusi 1 yang tadi, evolusi fase 1, kemudian ada tambahan lagi, yaitu di evolusi fase 2 ini, poin kelimanya adalah mempermasif propaganda melalui memperbanyak jumlah mimbar-mimbar ceramah Habib, konser sholawat, medsos, lagu, pendirian ponpes oleh klan habaib, untuk menggrab generasi-generasi muda dan memasukkan konsep-konsep berdasar rekayasa sosial yang sudah mereka desain. Saya menduga seperti itu. Kemudian juga melalui buku pelajaran, itu juga sudah ada kasus-kasusnya diangkat oleh Bejo Dunia Akhirat, Ngopi Ngasuh Ngaji juga sudah ada, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat dan perhatikan saja jumlah majelis-majelis Habib bermultiplikasi secara cepat atau secepat virus penyakit, dan mereka sepertinya memang virus.
virus-virus bangsa. Lihat saja 2 sampai 4 tahun terakhir betapa cepat mereka mendirikan majelis ini, majelis ini, majelis ini. Saya juga memperhatikan bagaimana manajemen media mereka itu profesional di media sosial dengan desain, editing, konsep dan lain sebagainya. Itu saya perhatikan juga. Sepertinya ada yang modalin. Sepertinya. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam adalah pembukaan franchise Robito Alawiyah di berbagai kota. Setidaknya saya pernah membaca 61 kota. Hal ini untuk mengekskalasi dan mengakselerasi pembentukan struktur sosial pada evolusi fase 2 ini. Untuk juga mempercepat dan mempermatang konsep itu di masyarakat. Karena hukum budaya itu memang cepat-cepatan. Siapa cepat dia dapat. Jadi misalnya nih ya, misalnya kamu dari Surabaya, kemudian kamu kerja di Finlandia dan kamu memperkenalkan bahasa atau kosakata Surabayaan, jancuk misalnya. Kemudian kamu bilang ke orang Finlandia itu, setelah selesai kamu makan, your food is jancuk. Wow, bulenya kan nanya, what is jancuk? Jancuk is very nice, very good, best of the best, beyond best of the best is jancuk. Oh ya. Terus kamu populerkan kata itu di Finlandia, di komunitas yang kamu tinggal di sana. Itu nanti karena kamu duluan yang mengenalkan bentuk kata jancuk dan makna yang dirujuk oleh bentuk dan bunyi jancuk itu adalah beyond best of the best, maka nanti itu terjadi sebuah konsensus sosial atau konvensi sosial bahasa bahwa jancuk yang mananya itu lepas dari origin makna jancuk dari Surabayaan. Nah, jadi cepat-cepatan seperti itu. Sama dengan kasusnya nanti itu Toriko Alawiyin, Alawiyah Alawiyin, itu polanya sama. Your food is jancuk. Nah, poin yang ketujuh adalah Robito Alawi atau para klan Habib, cucu dukun Fir'aun itu, Yahudi Ashkenazi, itu saya membaca mereka akan menerbitkan buku untuk menanamkan pikiran dan keyakinan supaya terbentuk konsensus sosial atau konstruksi sosial bahwa konstruksi sosial ini khas Indonesia. Ini budaya khas Indonesia. Dan buku itu kemudian dijadikan sebagai literatur rujukan masyarakat yang akan membahas tentang zuriat Nabi di Indonesia. Jadi struktur zuriat Nabi adalah Habib di bawahnya itu Sayyid dan Syarif. Nah, itu yang mau dipropagandakan, diedukasikan ke publik, dimasukkan, ditanamkan ke dalam sistem bahasa, sistem berpikir, dan sistem keyakinan masyarakat Indonesia melalui cara-cara itu. Dari mana saya tahu bahwa mereka memiliki rencana menerbitkan buku seperti itu? Dari postingan Instagram Bentang Pustaka tanggal 17 Juli 2023. Jadi Juli itu saya pas postingan itu di-post di Instagramnya, loh kok begini definisinya. Dan saya kirimkan juga postingan itu ke salah satu YouTuber. Namun sayangnya beliau tidak membahas. Nah, baru bulan ini saya bahas karena ya sudah perdebatan tentang Habib bukan keturunan Nabi sudah selesai, kata Kiai Imad. Entah ke depannya gimana. Sehingga saya melangkah ke zoom in dari peta-peta klandestin yang sudah kita susun itu. Lihat di gambar itu kata Habib Zain, Habib secara bahasa berarti keturunan Rasulullah yang dicintai. Jadi diubah definisinya. Kalau yang kita tahu kan Habib itu adalah orang yang mencintai, dicintai begitu kan. Nah, ini ditambahkan di insert bahasa di situ, keturunan Rasulullah yang dicintai. Adapun Habib adalah kata jamak dari Habib. Adapun Habaib adalah kata jamak dari Habib. Jadi perhatikan, jadi tidak semua keturunan Rasulullah bisa disebut Habib. Nah, ini kata Sayyid Zain Umar bin Smith, Ketua Umum Robito Alawiyah yang sebelum Taufik Assegaf ya. Di slide berikutnya itu tetap di postingan Bentang Pustaka yang saya kotakin itu, gelar Habib tidak dapat disematkan kepada semua Sayyid. Setiap Habib harus Sayyid, tetapi Sayyid
belum tentu Habib. Seorang sayyid tidak bisa mengakui dirinya sendiri sebagai Habib. Jadi difilter begitu supaya Habib itu menjadi gelar yang tertinggi di Indonesia. Padahal secara origin di internasional ya tidak ada struktur begitu. Seorang sayyid tidak bisa mengakui dirinya sendiri sebagai Habib. Pengakuan tersebut harus didapatkan melalui komunitas dengan berbagai persyaratan yang telah disepakati. Persyaratannya siapa yang menentukan? Ya Robitul Alawiyah nantinya. Dugaan saya begitu. Di slide terakhir mereka kemudian menampilkan sebuah buku yang akan membuatmu mengetahui cara para ulama menyatukan komunitas muslim di Indonesia. Apa itu otoritas keagamaan? Tanda tanya. Nah, itu judul bukunya. Mungkin itu judul bukunya. Entah isinya bagaimana, namun saya menduga ya propaganda itu yang akan masuk atau diselip-selipin secara halus. Dan sampai sekarang buku itu saya pantau belum terbit. Entah mengapa kok belum terbit. Padahal sudah di pre-marketing ya, atau pre-sales, atau sudah di warming up dari tanggal 17 Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan, hampir setengah tahun, belum juga dipublish. Ya enggak apa-apa, kalau mau dipublish ya publish aja. Nanti kita beli, kita baca, kita bedah, ya, kita bahas. Apakah desain rekayasa sosial ini akan berhasil? Kemungkinan besar tidak berhasil, karena sudah ada polemik nasab Habaib bukan cucu Rasulullah Muhammad SAW, melainkan fakta dan data mengatakan Habib adalah keturunan Ubaid yang berdasar kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman. Tokoh itu fiktif dan beberapa nama kebawahnya juga fiktif. Berdasar kajian dari Profesor Menachem Ali, mereka adalah keturunan dari Yahudi Ashkenazi, dan berdasarkan kajian DNA dari peneliti BRIN Dr. Sugeng Sugiharto, mereka berhaplogrup G yang merupakan haplogrup Yahudi Ashkenazi, yaitu suku Yahudi ke-13, suku yang mencangkokkan dirinya sebagai Yahudi, sebagai suku Yahudi, suku Ashkenazi. Selengkapnya itu bisa dipelajari di video Profesor Menachem Ali, Dr. Sugeng Sugiharto, dan Kiai Haji Imaduddin, dan kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.